Fenomena batu akik sempat ngetren pada tahun 2015 dan itu membuat maraknya eksplorasi pencarian batu secara besar-besaran hingga ke dalam hutan. Nah, narasumber saya yang kali ini pernah tersesat selama 1 minggu ketika sedang mencari batu beserta rombongannya. Dan selama tersesat, mereka banyak mengalami hal-hal ganjil yang di luar nalar. Penasaran bagaimana ceritanya? Bertemu lagi di Yopoyo Channel yang membahas tentang pengalaman, tragedi, maupun sejarah yang berada di sekitar kita. Nama saya Reki, inilah Celaku. Cerita langsung di Siko. Kami empat orang teman menyusurin hutan ataupun menyusurin sungai untuk mencari batu ini tadi, batu red rafflesia. Itu kami berjalan lagi menuju hutan ataupun kebun-kebun yang tidak layak dimasuki oleh warga-warga kampung, sudah sangat jauh. Itu memang benar-benar ada seekor sosok harimau. Kami tak ganggu tuh. Enggak ganggu tuh. Enggak ganggu tuh. Saya mau pulang nih, mencari jalan nggak ketemu. Nah tapi ternyata rekan-rekan yang dua itu ngikutin saya, yang satu nggak ngikut saya, ternyata nggak pulang sampai sekarang. Dimana tujuan kita ke depan, itulah yang kita telusuri. Jadi saya nggak pernah, kalau sudah jalan, saya nggak pernah noleh di belakang. Saya nggak tahu teman saya mati, dimakan harimau saya juga nggak tahu. Sampai sekarang nggak ada beritanya rekan kita itu. Telah hadir di samping saya narasumber yang akan menceritakan pengalamannya ketika tersesat sewaktu mencari batu akik. Di sebelah saya, Om Benyok doang. Assalamualaikum Om Benyok. Waalaikumsalam. Apa kabar Om Benyok? Alhamdulillah sehat. Nah Om, bisa diceritain pengalaman selama tersesat 7 hari di dalam hutan sewaktu musim-musim batu akik? Insya Allah Om ceritakan istilahnya fenomena mencari batu akik. Di awal-awalnya sebelum kami berangkat itu pada tanggal 8 November 2015 itu kami briefing istilahnya rencana untuk mencari batu akik. Nah, di mana kita untuk mencari batu akik ini untuk menyelusuri sungai ataupun hutan-hutan, karena batu red rafflesia ini dengar-dengar kabar ataupun cerita-cerita dengan orang-orang lain ataupun istilahnya warga-warga itu yang kebanyakannya itu berada di tepi-tepi sungai untuk batu red rafflesia. Nah, ketika itu saya berangkat itu tanggal 12 November 2015 itu saya mulai berangkat itu selesai sholat subuh itu berangkat ke desa Tapus Lebong ya. Nah, Tapus Lebong yaitu Lebong Selatan. Itu desanya itu kalau nggak salah itu desa Tik Sirong. Nah, di situ saya bawa kendaraan 2. Itu saya titipkan dengan teman saya yang ada di sana di desa Tik Sirong. Sudah saya titipkan, saya menuju jalan tanah untuk menelusuri air ataupun hutan untuk mencari batu akik. Perjalanan kami selama itu berapa orang Om? 4 orang. Nah, kami 4 orang teman untuk menyelusuri jalur sungai ataupun hutan. Nah itu perjalanan kami antara 2 jam ataupun kurang lebih 3 jam. Itu saya menemu pondok itu berisilah ada seorang wanita yang barusan melahirkan, umur bayi itu kurang lebih 2 hari, masih merah. Nah, ternyata suaminya itu lagi pergi mencari sembako karena sembako di rumah itu sudah nggak ada.
Jadi dia pai kira-kira itu sudah sholat subuh ataupun 4:30. Itu pai ke desa, itu berkisarkan sampainya itu kurang lebih jam 2 siang. Jadi berangkatnya itu subuh, sampai ke desa itu jam 2 siang. Nah itu saya merasa belas kasihan dengan ibu si bayi ini tadi. Saya berikanlah itu bekal-bekal saya orang empat ini tadi. Itu dikasihlah beras, pop mie, istilahnya makan makanan ringan seperti roti-roti ataupun minuman bentuk teh, gula. Itu saya kasihkan dengan ibu itu tadi yang barusan melahirkan. Nah selesai itu kita dibikinkan air teh. Nah air teh itu 4 orang itu tadi, istilahnya pengganti kita ngopi, istirahat, mengucapkan dia terima kasih juga si ibu itu tadi. Selesai saya minum teh, itu saya berangkat lagi menyusurin hutan ataupun menyusurin sungai untuk mencari batu ini tadi, batu red lapesia. Itu kami berjalan lagi menuju hutan ataupun kebun-kebun yang tidak layak dimasuki oleh warga-warga kampung, sudah sangat jauh, kiloan. Itu saya berjalan kira-kira 3 kilo ataupun 4 kilo, itu baru saya menemukan sebuah pondok. Pondok itu sekedar untuk apa kalau orang bilang orang dusun ya, istilahnya tempat istirahat. Istirahat itu sekedar untuk istirahat hujan ataupun panas. Itu kira-kira pondok itu kira-kira 1 meter kali 2 meter. Itu tingginya itu kurang lebih 1 meter. Kurang lebihnya 1 meter. Yaitu atapnya itu masih atap bambu. Atap bambu. Okay. Ya, atap bambu. Nah, atap bambu. Nah, kami istirahatlah di sana itu untuk istilahnya istirahat, ya mau ngisi amunisi karena sudah 4 jam perjalanan, karena tuh. Ya ngisi perut karena udah lapar. Nah jadi kami masak air di situ dengan menggunakan bambu ataupun masak air tadi menggunakan bambu itu tadi untuk masak pop mie, istilahnya untuk makan siang lah jatuhnya itu. Nah merasa lelah kami ketiduran mau berangkat lagi, mungkin ini waktunya udah sore, jadi kira-kira 3:30 tidak mungkin kita masuk ke ini, ke lokasi untuk mencari batu. Jadi istirahatlah kami temalam lah di pondok yang kecil itu berempat, yaitu teman-teman ini tadi yang bernama Reki, Peri sama si Ade ini tadi. Nah ternyata sampai malam istirahat ketiduran. Nah bangun-bangun itu sudah jam 2 malam. Jam 2 malam itu terbangun, itulah ada seekor babi. Seekor babi itu, waduh sangat banyak, namanya di Rimbo kan, banyak. Nah ketika saya turun melihat babi ini tadi, dan juga saya mau menghidupkan api, ternyata saya senter, itu ada bekas-bekas, istilahnya kata orang dusun itu, apa dibilangnya itu enek, ataupun bekas injakan harimau. Nah begitu saya senter noleh ke depan, itu saya dapat, apa itu namanya, belakangnya saja, itu memang benar-benar ada seekor sosok harimau. Nah, saya bangunkanlah rekan-rekan yang 3 ini. Rekan-rekan 3 ini dia sangat ketakutan. Nah, di sangat ketakutan, rekan-rekan 3 ini itu nggak bisa tidur sampai pagi, sampai jalan lagi. Itu harimau sebesar mana? Kalau harimaunya itu sekitar besar anak sapi. Nah, kurang lebihnya sebesar anak sapi. Cuma satu? Cuma satu yang kelihatan oleh saya kan. Nah, nanti tahan dulu Om. Ketika melakukan perjalanan awal, masuk ke dalam hutan dan itu ketemu sama ibu-ibu dan
anak kecil. Ya, anak bayi. Kecil masih merah. Ya. Itu mereka ngapain sih itu? Berkebun atau gimana? Kalau intinya pada ibu itu dia berkebun di situ karena pohon kopinya ada. Oh, ada pohon kopi. Ya, ada pohon kopinya. Itu tapi ya kira-kira ya gimana sih? Seorang ibu tinggal istilahnya sangat jauh dengan dusun itu berkisarkan 4 kiloan. Ya sangat kasihan sih untuk melihat ibu itu mana melahirkan dia di kebun, mana baru 2 hari anaknya itu ternyata bahan-bahan itu nggak ada di pondok itu. Ya itulah tadi saya sudah kasih tahu, saya berikan beras 2 cupak, istilahnya roti ataupun makan makanan ringan seperti super mie, pop mie ataupun gula. Itulah tetangganya nggak ada. Oh, nggak ada tetangga. Oh, nggak ada benar-benar buka talang sendiri. Iya, talang sendirian nggak ada. Oh, dan ditanamnya kopi. Iya, tanamnya kopi. Nah, lanjut Om, yang tadi ketika melihat harimau itu teman-teman pada nggak berani, termasuk Om sendiri. Masalah yang melihat harimau tadi, seperti rekan-rekan ini nggak berani melihat, ya itu tadi nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Sampai pagi, udah tuh kita sarapan pop mie itu 2 bagi 4. Udah tuh kita melanjutkan perjalanan. Itu perjalanan udah 3 hari loh ya itu. Nah itu perjalanan 3 hari. Kita mau masuk perjalanan yang keempat hari. Nah itu saya melusurin rimba. Itu perjalanannya kurang lebih dari 7 kilo. Perjalanan kurang lebih 7 kilo itu saya masuk rimba ataupun hutan belantaran yang kayunya itu nggak ada yang kecil dan juga sungainya nggak ada batu-batu yang kecil, batunya besar-besar semua. Itu saya masuk ke rimba belantaran itu ya kurang lebih saya masuk itu perjalanan sehari. Perjalanan sehari itu saya masuk di tengah hutan, rencananya mau istirahat. Itu di hutan itu dengan menggunakan apa? Semok ya? Handmok. Itu mau tidur di atas karena ini takut, seperti rekan-rekan ini takut dengan harimau ini tadi. Nah, jadi bergotong royong lah buat hemok ini tadi untuk tidur di atas karena waktunya sudah maghrib, kira-kira sudah maghrib lah. Itu. Nah, jadi saya duduk itu, kirain saya itu kayu busuk terbungkus oleh kotor-kotoran ataupun dedaunan. Nah itu saya pegang, itu rasa-rasa licin dan juga ada mengembuskan suatu apa itu ya, nyawa. Itu saya pegang licin, ternyata dia itu bergerak. Nggak tahu ternyatanya itu barang buas. Barang buas apa? Barang buas itu ya ular, karena dia panjang. Sebesar apa itu? Sebesar batang kelapa. Kurang lebihnya sebesar batang kelapa. Itu berjalan loh itu. Nah itu saya lari. Itu berjalan? Iya berjalan. Itu saya lari, langsung mereka ini langsung lari juga, rekan-rekan ini. Nah lari jadi nggak jadi tidur di ini tadi, di atas batang ini tadi. Paksain cari ini, jalan sampai jam 3 pagi. Nah sampai jam 3 pagi ini terus kita menelusuri hutan ini tadi. Wah malah banyak ini apa itu binatang-binatang itu apa namanya itu seperti pacat. Nah itu banyak, kalau nyamuk nggak ada kalau di hutan besar itu. Nah itu, nah jalanlah kami sampai situ sampai pagi. Nah sampai pagi kami istirahat lagi, kami itu hari kelima ya. Kami melanjutkan perjalanan itu hari kelima, yaitu menyelusurin hutan lagi dan juga ketemu sungai yang kecil. Kami istirahat, istilahnya sarapan pagi. Itu ya bekal tinggal sedikit lagi, terpaksa kami irit-irit. Itu makan pop mie. Itu satu pop mie itu kami makan berempat, saking keiritnya karena waktu ini masih panjang.
Kita nggak tahu bisa pulang ataupun enggak. Nah ternyata kami sarapan ini dulu, satu pop mie, berempat bagi-bagi. Apa kalau kita bilang di sini nih, kalau orang sini nih bilangnya join-join. Nah, sudah itu ngopi. Ngopi itu ngopi sasetan kita ya. Nah itu karena kita nggak ada cangker, terpaksa kita pakai bambu. Pakai bambu. Nah untuk cangkernya ataupun gelasnya kan. Nah itu di tengah rimbo. Yang selesai itu kami melanjutkan perjalanan mencari batu. Nah itu di hari kelima itu tadi. Nah kami kira-kira jam 1 ataupun jam 2 kami dilusuri sungai. Itu kami mendapatkan sebuah batu. Karena kami ada alatnya. Alat untuk mengecek batu ini. Istilahnya batu aki ataupun batu red. Itu kami dapat itu baru 3 bongkah. Nah 3 bongkah itu kami bawa pulang. Bawa pulang itu cuman yang terbawa pulang itu cuman 1. Yang 2 itu saya tinggal karena nggak tahan lagi, udah berat. Karena perjalanan kita ini sudah jauh. Dan juga kita nggak tahu arah ini. Nggak tahu arah jalannya kemana. Dusun ini arahnya kemana. Kebetulan kita nggak bawa kompas. Ya terpaksalah kita mencari jalan sendiri. Malam ataupun siang kita mencari jalan itu pakai apa itu, tebas menebas, pakai parang. Mencari jalan sampai hari ke-6. Nah itu ketemulah seorang kakek yang bajunya compang-camping, membawa sengkuit ataupun arit. Itu saya ketemu di hutan. Katanya dia mau ke kebun, mau lihat kebunnya. Cuman dia bilang ataupun dia pesan, mau kemana Jum? saya mau pulang nek, mencari jalan nggak ketemu. Lalu nenek itu menunjukin jalan. Jalannya itu ada 2, ada 1 ke kiri, ada 1 ke kanan. Dibilang sama nenek itu suruh maju ke kanan, nggak boleh ke kiri. Karena kalau ke kiri itu biasanya kalau orang maju ke kiri itu kalau orang pai ke sana itu mesti nggak pulang. Itu cerita nenek itu. Nah, merasa kami ini takut nggak bisa pulang, saya masuk ke jalur yang ke kanan. Nah, kami 4 orang ini pertama kami masuk ke kanan. Ternyata yang 1 yang si namanya Ade ini nggak masuk ke kanan, dia masuk ke kiri. Ternyata Ade itu nggak ngikutin teman-teman ini. Nah, tinggal kami bertiga. Itu sudah perjalanan kira-kira 5 jam. Itu Ade itu nggak kelihatan lagi. Sampai malam. Sampai malam, sampailah hari mau ke-7. Udah sehari setengah, itu Ade nggak ada ininya. Padahal dia itu bawa istilahnya alat. Seperti sinyal. HP itu bawa. Cuman mungkin nggak ada sinyal. Sampai sekarang nggak ada beritanya rekan kita itu. Si Ade ini? Ya, si Ade ini nggak ada beritanya. Nah, jadi kami merasa cemas melihat si Ade ini nggak pulang. Nah, jadi saya mau lapor sama keluarganya. Saya nggak tahu keluarganya. Saya mau hubungin siapa yang mau dihubungin. Dan juga HP dia nggak aktif lagi. Sampai sekarang, sampai detik ini, udah berapa tahun nggak ada beritanya. Apakah Ade ini masih hidup ataupun nggak hidup? Sementara rekan-rekan ini masih bertanya-tanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, selesai sudah 7 hari. Perjalanan kami ke ini menelusurin rimba ataupun hutan belantaran. Itu saya jalan, tiba-tiba tembusnya kami di belakang bukit Gunung Bungkuk. Gunung Bungkuk? Iya, tembus Gunung Bungkuk. Jadi kan perjalanan itu nggak terpikir lagi ya, dari Tapus kok bisa keliling ke Gunung Bungkuk. Padahal jauh itu. Padahal jauh itu. Nah, itu merasa kayak gimana ya?
perjalanan itu nggak disangka-sangka kita sudah sampai ke belakang Gunung Bungku. Sudah sampai ke Gunung Bungku kira-kira jam 5, saya mendengar itu suara pabrik ataupun suara doser. Jam 5. Jam 5 sore. Nah, jam 5 sore itu ketemulah doser ini tadi. Doser itu mau pulang. Nah, saya ngentol itu. Karena apa? Kaki kita udah rusak. Udah nggak tahan lagi, perut udah lapar. Itu aja sudah makan pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk bebatangan ini. Udah lapar. Karena apa? Amunisi udah habis. Super mie udah habis, apa-apa semua udah habis. Itu sehari kita nggak makan itu. Adalah ketemu pucuk karet. Itu pahit loh pucuk karet. Nah itu. Pucuk karet itu pahit. Tapi ya pahit nggak pahit ya kita nggak tahu lah. Cuman terbawa batu itulah satu tadi, yang 2 tinggal. Nah ketemulah itu saya naik doser itu tadi mau pulang ke ini, ke pabrik. Ternyata nggak sampai juga ke dusun. Saya masih jalan. Nah saya masih jalan juga, itu berkisarkan 3 kilo sampai di dusun. Nah itu sampai ke dusun itu, ya namanya itu dusun Susup kalau nggak salah itu. Pokoknya kurang lebihnya kita tembusnya di dusun Susup. Nah sampai di dusun Susup itu kurang lebih itu setengah 10 malam. Sampai ke? Ya sampai ke dusun Susup itu setengah 10 malam. Itu saya berhenti ke warung. Itu pesen super mie 3. Tapi ternyata kita pesen super mie 3 juga nggak temakan kita super mie. Karena masih mikirkan rekan kita yang nggak pulang ini tadi. Nah dari itu juga kita cuman minum itu waktu itu ale-ale. Super mie-nya juga nggak habis, kita pesen 3. Lalu saya pesan mobil untuk mengantarkan sampai ke rumah. Ke rumah kita di Curup kan. Nah itu rumah kita, kebetulan kita diam di rumah adik kita yang itu namanya si Rangki tadi. Nah itu di belakang Korem. Nah itu rumahnya dia. Itu saya naik travel kalau bahasa kini itu, tapi itu charteran. Charteran itu 1.200.000 loh itu. Orang 3. 1.200.000 itu sampai ke Curup. Yang jadi pertanyaan sekarang, Ya. itu rimba yang dikata Om tadi bentuknya seperti apa dalam Waduh, kalau rimba itu kalau bentuknya itu kayunya udah besar-besar, nggak ada kayunya yang kecil-kecil. Malahan kalau di rimba itu nggak ada rumputnya, udah bersih. bersih? Iya, bersih. Kayunya itu besar-besar, pokoknya paling besar itu ya sebesar-besar taksi lah. Nah itu. Nah, selama perjalanan pasti lapar tuh Om. Ya lapar. Kalau kita lapar itu kan biasanya kan kita kan sering emosi ya. Kita Iya. perjalanan kan bisa emosi, terus kita sesama teman mungkin pasti ada clash. Pasti ada clash. Memang Ada itu clash. sudah terjadi itu clash itu. Karena dia itu menurutin kita kan sebagai yang tua. Kadang-kadang itu ya memang ada rasa-rasa clash. Ya sempat omongan yang nggak enak. Tapi karena adik-adik ini yang 3 ini tadi, karena dia sudah melihat istilahnya seperti kejadian yang di rimba tadi, sudah tuh apalagi melihat ular sebesar itu, sebesar ini batang kelapa, ataupun melihat ini harimau ini tadi sebesar anak sapi itu, dia ketakutan, lajulah dia nurut sama kita. Sempatnya dia tuh mau pisah loh itu sebenarnya. Nah, mau pisah, istilahnya mau cari jalan masing-masing lah, karena sudah panik, karena udah seminggu kan perut lapar kan. Nah, jadi perut lapar ini ya otomatis memang ada emosi. Nah tapi ternyata rekan-rekan yang 2 itu ngikutin saya, yang 1 nggak ngikut saya, ternyata nggak pulang sampai sekarang. Nah, alasan si Ade ini kenapa kok beda pilihan sama Om bertiga itu, apa alasannya Om? Nah nggak tahu, kirain Om itu kan kayak gini, dia itu kan kirain kan berempat, bertiga dari belakang kan. Kalau Om, sifat Om itu kalau sudah jalan, kalau kita apalagi di jalan istilahnya di hutan ataupun kita jalan kemana, kalau kita jalan itu
nggak bagus yang namanya noleh belakang, noleh ke kiri, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Mana kita mau jalan, kita jalan. Itu pesan istilahnya orang tua-tua kayak gitu. Dimana kalau kita berjalan nggak usah kita noleh-noleh ke belakang. Dimana tujuan kita ke depan, itulah yang kita telusuri. Jadi saya nggak pernah, kalau sudah jalan, saya nggak pernah noleh ke belakang. Saya nggak tahu teman saya mati, dimakan harimau saya juga nggak tahu. Oh, jadi pada waktu itu posisi Ade itu yang paling belakang sekali? Paling belakang sekali. Ternyata sudah perjalanan 5 jam, itu si Ade nggak ada. Dan ketemu batu rafflesia ini di hari keberapa? Di hari hari ke-6. Oh, di hari ke-6 Ya. udah ketemu? Ya, di hari ke-6 kira-kira jam 1:30 siang. Setengah 2 siang, dan Ya. itu cara ngambilnya gimana sih, Om? Cara ngambilnya karena dia itu di pinggir ya, di pinggir air. Itu sementara kita kan bawa ini kan, bawa apa? Parang. Kalau bahasa orang sini golok. Nah, itu saya cari ini apa? Cari kayu. Jadi dibentukkan seperti linggis. Jadi saya korek. Nah, saya korek gitu kan. Ya itu dapat karena dia di pinggir kali. Nah, mungkin di daerah kami itu yang pernah kami ambil itu di dekat kali itu, mungkin daerah itu sudah memasuki daerah Bengkulu Utara. Itu mungkin di daerah ataupun Putri Hijau, saya kurang tahu sih karena ya namanya seberangan dari hutan dengan air kan, ya kita nggak tahu. Saya juga ya sempat heran kok begitu kita kok dari Tapus kok timbulnya ke belakang Gunung Bungku. Saya juga sempat heran. Apakah ada apa ini saya nggak tahu. Yang si Ade ini tadi nggak pulang, ya kita merasa cemas. Mau balik lagi kita nggak berani. Ya karena kenapa kita nggak berani? Terutama kita melihat harimau ini tadi. Yang kedua tadi kita melihat orang tua. Selesai dia kita bertanya tadi, kita minta jalan kiri ataupun kanan. Setelah kita noleh, itu orang tua itu nggak ada. Apakah benar ini istilahnya manusia ataupun dia ini jin ataupun siapa kita nggak tahu. Yang jelasnya bagi rekan-rekan ini nggak berani lagi untuk menyusul untuk rekan kita yang nggak pulang ini. Sampai sekarang si Ade itu nggak ada beritanya, nggak ada sinyalnya, HP-nya juga sekarang sudah mati. Nah itu saya pesan ini taksi ataupun travel untuk pulang ke Curup itu lewat di Susup. Itu berkisarkan ongkosnya 1.200.000 karena kita ini ya sebenarnya kan itu nggak masuk akal ongkosnya ya. 1.200.000 paling kenceng lah itu ya 600 lah. Karena kita pengen pulang udah capek. Nah itu kita pai ke Curup itu di belakang Korem sampai di Curup itu berkisarkan jam 2 malam. Itulah hasil kami untuk cari batu. Itu cuman menghasilkan 1 buah batu. Itulah yang kami bawa, itu asli red lapesia. Dan benar-benar merah? Ya, yang merah itu. Waktu itu memang lagi mau booming, ternyata memang booming. 2016 itu booming. Istilahnya batu red lapesia itu. Kalau seandainya ada booming lagi batu akik, masih mau mencari lagi batu akik? Kalau untuk melihatnya sikonnya kayak gitu, sementara nggak berani. Karena ekstrim dan misteri betul itu di daerah hutan belantaran itu. 7 hari kita. Itu mujur masih pulang. Kalau nggak pulang gimana ceritanya itu? Udah beda cerita lagi, nggak bakal sampai ke sini. Ya, nggak bisa kita pulang, nggak ngeliatin keluarga. Itu contohnya si Ade. Nah, si Ade ini juga kita nggak tahu keluarganya karena dia orang merantau. Kemarin itu ketemunya dia tuh lewat kos. Nah, jadi kita nggak tahu, identitasnya juga kita tidak tahu. Cuman istilahnya kenal-kenal juga, dia pengen ikut, ya udah ikut aja. Tapi ternyata sampai sekarang dia nggak pulang. Nah itulah menurut cerita saya yang ada di perjalanan kami mencari batu akik di 2015. Terima kasih Saudara Reki telah memberi kesempatan saya untuk menceritakan tentang fenomena batu akik yang berada di Provinsi Bengkulu, yaitu batu red lapesia. Om, ada saran nggak buat teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang ingin mungkin ke depan ya ada fenomena batu akik lagi, mungkin ada teman-teman yang mau masuk ke hutan untuk cari batu juga. Silakan. Kalau menurut saya sih untuk
istilahnya pencarian ataupun pencarian yang ini kan namanya ini nggak jelas ya ini. Ini namanya mencari istilahnya apa ya namanya itu? Seperti harta karun ataupun istilahnya sembunyi-sembunyi alam yang kita cari ini kan. Nah ini kalau menurut saya, bagi saya ataupun pengalaman saya, mendingan nggak usah kalau nggak ada tujuan untuk mencari istilahnya batu-batuan ataupun benda-benda yang lain seperti di daerah yang tidak pernah dijangkau manusia ataupun yang dilewatin oleh istilahnya para warga-warga desa ataupun apa itu ya yang kalau kita ngomong orang dusun itu tidak pernah dilewatin orang gitu loh. Nah jadi mendingan nggak usah lah. Karena apa? Di rimba belantaran itu banyaklah misteriusnya yang nggak pernah kita lihat, jadi pernah kita lihat. Itu kebanyakan kalau punya di daerah hutan belantaran itulah banyaklah istilahnya seperti setan-setan yang nggak tahu gitu lah. Pokoknya yang jelasnya itu misteri itu. Seperti kejadian yang pernah kami lihat yaitu seperti bapak itu udah nyata. Yaitu namanya aneh tapi nyata, yaitu bapak itu begitu dia lihat nyata, ternyata kita noleh sekitar berapa menit bapak itu udah nggak ada. Nah untuk rekan-rekan, nah saya ingatkan lagi kembali supaya kalaupun nggak ada tujuan yang benar, nggak usahlah main di daerah rimba belantaran karena itu sangat berbahaya. Itu aja untuk saudara Reki. Nah itu dia teman-teman cerita dari Om Benyok doang. Ambil sisi positif dari cerita ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa klik like and subscribe-nya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa follow Instagram kita supaya channel kita semakin berkembang. Nama saya Reki, ketemu lagi di cerita selanjutnya, and peace. Terima kasih Om. Ya sama-sama.